Tot, ada yang nyariin. Jumpa lagi bersama saya Rezer. Gimana kabar kalian? Pasti baik-baik aja kan? Dan semoga sehat selalu dimanapun berada ya. Kita kembali lagi di film pertaruhan The Series. Ya, ini adalah lanjutan episode kemarin yang mungkin udah kalian tunggu. Tak perlu berlama lagi, langsung aja mari digas ke alur ceritanya. Di episode kali ini, kita diperlihatkan dengan Bos Tony yang sedang memberikan wejangan rutin setiap pagi kepada anak buahnya di kantor. Di situ juga terdapat Rio dan Elzan. Bos Tony yang sepertinya sudah mengetahui tentang pengkhianatan Rio dan Elzan, maka di sana ditekankan olehnya mengenai kepercayaan dan memberi contoh pelajaran kepada salah satu anak buahnya, yang juga pernah melakukan pengkhianatan, dengan cara menghantamkan asbak kaca di kelapanya hingga membuat tak sadarkan diri. Setelah itu Elzan yang merasa bahwa Bos Tony sudah mengetahui sesuatu tentang apa yang mereka lakukan. Rio dan Elzan pun saling mengingatkan untuk lebih berhati-hati lagi dan tetap melanjutkan misi-misi dari rencana mereka. Elzan sempat mengusulkan untuk berhenti sementara, agar menghindari masalah yang mungkin saja akan terjadi. Namun Rio langsung menolaknya dan tetap ingin menjalankan apa yang sudah dia mulai. Karena ya sudah dikejar waktu untuk membayar pembiayaan rumah sakit Lila. Akhirnya mereka menyepakati untuk menyelesaikan 4 unit mobil lagi agar target tercapai. Dan keesokan harinya mereka pun menjalankan aksi dan mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Zing! Di dalam pasar terlihat Ical yang sedang berjalan bersama Salma, anak Pak Haji yang punya warung soto, yang sembari berbincang mengenai hubungan Ical dan Elzan. Tak lama datanglah 2 anggota Ical yang menyampaikan pesan bahwa ada yang sedang mencari Ical. Cal, ada yang nyari lo tuh. Tahu, kayaknya bukan orang sini deh. Di mana? Tetangga. Di rumah, Elzan dan Wulan sedang duduk santuy di meja makan sambil menyantap jajanan pasar. Di sana, mereka terlihat bahagia walaupun hanya tinggal berdua saja. Rio yang masih berada di rumah sakit, yang melihat perkembangan anaknya dan memberikan sejumlah uang untuk menangani biaya pengobatan Lila dan kemudian dia segera pergi. Di tempat lain, Bos Tony sedang berparty ria di malam hari, dan di sana dia mengundang Irfan, salah seorang mafia juga, yang datang bersama beberapa anak buahnya. Dan kita lihat ternyata salah satu dari anak buahnya adalah Romo. Ya, di sini sudah pasti Bos Tony akan merencanakan kesepakatan bersama Irfan, dengan tujuan dan maksud-maksud yang kita juga belum tahu sih. Di siang hari, Gober yang sedang memarahi mekaniknya, tiba-tiba mendapat telepon dari orang yang tak dikenal. Siapa di antara kalian yang ngasih nomor gue ke orang yang gak gue kenal? Dan segera mengabarkan Rio bahwa ada seorang yang sedang mencari unit mobil Innova dengan harga yang cukup tinggi. Tanpa rasa curiga, mereka pun senang mendengar berita tersebut. Karena memang kita tahu bahwa mereka sedang sangat membutuhkan uang. Tanpa diduga, di saat Gober menghampiri seseorang yang sedang ingin membeli unit mobil tersebut, tibalah Gober di sebuah gubuk tua dan didapatinya ada Bos Tony di sana. Tak lama kemudian, Rio dan Elzan mendapatkan pesan dari Gober yang mengirim lokasi dan meminta mereka datang. Lalu Rio pun bergegas dengan cepat menghampiri Gober. Sesampainya di lokasi tersebut, tak terlihat adanya Gober di sana. Dan Elzan merasa ada yang tidak beres dan berpesan kepada Rio untuk waspada. Mereka pun segera memasuki gubuk yang mereka datangi. Ada 2 orang yang langsung menyerang Rio dan Elzan menggunakan senjata tumpul, sehingga membuat mereka langsung terjatuh. Halo. Rio dan Elzan tersadar bersamaan dengan kondisi duduk di kursi kayu dan tangan terikat. Lalu di depannya sudah ada Bos Tony di sana. Hai. Tak perlu basa-basi. Bos Tony pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menghajar Rio dan Elzan yang sedang terikat di kursi. I like it. Di rumah sakit, terdapat kepanikan orang-orang di sekitar Lila, termasuk Ara yang sedang dihadapkan dengan dokter untuk menyarankan tindakan operasi Lila hari ini.
Namun uang belum terkumpul dan Rio tidak bisa dihubungi. Ara terus mencoba menghubungi Rio dan Elzan, namun tetap tak kunjung ada jawaban. Saat Ara dan mantan istri Rio sedang ingin mencoba menyelesaikan administrasi tindakan operasi, tiba-tiba saja datang dua orang anak buah bos Tony yang mengusik dan langsung merampas semua uang yang diperuntukkan untuk operasi Lila. Tak hanya itu, rumah Elzan pun disiram minyak tanah untuk dibakar oleh orang suruhan bos Tony, yang dimana kita tahu di dalam rumah itu terdapat Wulan yang sedang sendirian. Rio dan Elzan pun berteriak dan mengeram atas tindakan bos Tony, yang akhirnya di situ juga bos Tony akan mencoba membakar Rio dan Elzan yang sedang terikat di kursi. Suasana yang menegangkan ini membuat semuanya dalam kondisi yang tidak bisa berkutik dan berbuat apa-apa. Terlihat api yang mulai membesar, mulai menguasai gubuk mereka. Dan seketika Elzan seakan berkilas balik melihat abangnya dan sambil berkata bahwa ia tidak lemah. Lu gak selemah ini, Zan. Sontak, hal ini langsung membuat Elzan berpikir cepat untuk melepaskan diri bersama Rio dari gubuk tersebut. Jatuhin tubuh kita ke kanan ya. Kiri lu. Dan dengan susah payah, mereka pun alhamdulillah bisa meloloskan diri dari gubuk yang hampir hangus itu. Setelah itu mereka berpisah. Rio. Lu cabut aja tiang gue. Lu bantuin Lila. Rio yang segera bergegas ke rumah sakit, dan Elzan yang segera menghampiri rumahnya untuk mengetahui keadaan Wulan. Elzan yang melihat rumahnya sudah hangus terbakar. Alhamdulillah ternyata Wulan sudah berhasil keluar dari rumah itu sebelum api menyebar. Di sini terjadilah sedikit adegan yang mengandung bawang putih. Elzan yang mendapati Wulan langsung segera memeluk dan menciumnya serta mengucapkan kata maaf. Rio yang sampai di rumah sakit dan mengetahui bahwa suruhan bos Tony mengambil semua uang untuk biaya Lila dengan kondisi babak belur, langsung mendatangi orang-orang tersebut dan tanpa basa-basi langsung menghabisinya. Lo tenang. Dan mengambil kembali uangnya. Kemudian proses operasi pun segera dijadwalkan dan alhamdulillah lagi operasi berjalan lancar. Scene berpindah. Elzan membawa Wulan ke rumah susun yang dulu ditinggali oleh Wulan dan mamanya. Dia berkata kepada Wulan untuk sementara tinggal di sana. Ical yang datang ke rumah mendapati rumah yang hangus terbakar, berteriak mencari Elzan dan Wulan, namun tak ada jawaban. Di saat Elzan yang sedang tertidur bersama Wulan, tiba-tiba terdengar ketukan pintu dari luar di tengah derasnya hujan. Dan ternyata itu adalah Ara yang datang sambil menangis dan memberikan kabar duka bahwa Rio telah tewas ditikam orang. Keesokan harinya, pemakaman Rio pun berlangsung dan dihadiri para halayak. Di malam hari, Elzan yang masih terdiam menerima pesan dari deringan ponselnya yang berisikan tentang video penikaman Rio dan terlihatlah siapa pelakunya. Scene berpindah, terlihat Ical yang sedang berjalan di dalam pasar, tiba-tiba menabrak Salma, dan tak disangka pisau yang berlumur darah pun jatuh dari tangan Ical. Salma yang terkejut lalu segera menarik Ical dan menyembunyikan pisaunya karena takut ada yang melihat. Seperti pada tayangan ini, fakta bahwa Ical yang telah menikam Rio adalah hal yang sangat mengejutkan. Karena kita tahu bahwa Ical adalah adik dari Elzan, dan Elzan sudah dianggap keluarga oleh Rio. Ribet guys ya, lanjutlah. Ical yang terlihat sedang menangis dan tertekan karena perbuatannya, saat itu ditenangkan oleh Salma. Kita flashback sebentar. Di siang hari, Ical datang ke markas Rambo preman blok barat, dan didapatinya Rambo sedang dihajar oleh bos Tony dan anak buahnya. Ical yang sontak berteriak menanyakan apa yang bos Tony lakukan terhadap Rambo. Bos Tony pun langsung mengeluarkan suara dan balik bertanya, apakah ini adalah Ical? Di sana juga terdapat Romo yang menjadi bagian dari bos Tony saat ini. Romo langsung menghampiri Ical, namun bos Tony mencegahnya. Biasa guys, kalau preman tuh saling sok-sokan gitulah. Bos Tony menerangkan bahwa Elzan bekerja untuknya, dan saat ini Elzan mempunyai tanggung jawab, namun Elzan kabur dan mengatakan kepada Ical bahwa ia yang harus membereskannya karena Ical lah adiknya. Dengan rasa bingung, penasaran dan penuh emosi, Ical diminta untuk membunuh Rio sambil bos Tony menunjukkan foto Rio kepadanya. Ical pun langsung menolaknya. Namun bos Tony menegaskan dengan ancaman bahwa jika ia melakukan apa yang diminta bos Tony,
Bostoni akan membiarkan Ical dan Elzan tetap hidup, dan keadaan pasar pun tetap dalam pengawasan Ical. Namun, jika Ical tidak mau melakukannya, maka akan dipastikan bahwa Ical mati, Elzan mati, Rambo mati, dan keadaan pasar akan sangat kacau. Bahkan Bostoni juga mengancam bahwa Salma dan Wulan akan mati. Nah, jadi gitu guys, kenapa Ical mau membunuh Rio? Karena ya banyak yang harus dia pertimbangkan. Kembali di masa sekarang, Elzan sedang menerima pesan yang berisi video dan mengetahui fakta bahwa Ical yang membunuh Rio. Dia sangat bingung, kesal dan emosi. Karena kita tahu kan kalau Ara adiknya Rio dan Ara kekasih Elzan juga. Namun Ical pun adalah adik Elzan. Entahlah kayak gimana ini ya kelanjutan hubungan mereka. Lanjutlah. Gue tanya sekali lagi ya. Mana Ical? Lanjut cerita, Elzan yang akhirnya beraksi dengan mencari keberadaan Ical. Sudah pasti Elzan mengamuk sambil mengobrak-abrik pasar untuk menemukan keberadaannya. Ical yang mengetahui bahwa Elzan sedang mencarinya, langsung pergi berlari dan keluar. Setibanya di luar markas, terjadilah pertempuran antara Elzan dan Ical. Adegan di sini cukup deg-degan sih ngeliatnya. Tanpa basa-basi guys ya, langsung aja. Mereka adu jotos saat itu juga. Di saat masih enjoy jotos-jotosan, seketika Elzan menghentikan hantamannya. Ketika Ical mengatakan bahwa Elzan juga memiliki seorang adik, yaitu dirinya. Ical mengatakan bahwa bukan Elzan saja orang yang paling menderita. Dan hal itulah yang menjadi Elzan terdiam dan tidak melawan saat Ical menghajarnya. Ical mengatakan bahwa dirinya selalu ingin mengakhiri hidup karena sudah memenuhi keinginan bapaknya untuk mati agar tidak merepotkan anak-anaknya. Dan dengan berat hati, Ical melakukan permintaan bapaknya itu dengan mencabut selang oksigen bapaknya. Elzan yang mengetahui hal demikian langsung terdiam dan terpaku, lalu menangis saat itu juga. Keesokan harinya, Ara yang sedang duduk di sebuah taman sambil mengenang tentang Rio merasa sangat terpukul ketika mengingatnya. Saat itu Ara dihampiri oleh seorang pemuda yang memberikan informasi bahwa Gober ternyata bersekongkol dengan Bostoni dan berkhianat kepada Rio dan Elzan. Di malam hari, terlihat Gober bangsat yang sedang menikmati santapan daging yang dihidangkan, dan dia terlihat sangat senang. Gober juga menerima uang 1 tas dari Bostoni. Setelah itu ia pun langsung bergegas pergi. Di luar, terlihat Ara yang mengintai rumah Bostoni. Dan saat melihat Gober yang pergi dari rumah Bostoni dengan menggunakan sebuah mobil, Ara pun langsung membuntutinya. Di tengah perjalanan, mobil yang dikendari Gober bersama anak buah Bostoni pun terhenti sejenak. Dan di sana Gober merasa ada yang tidak beres ketika melihat salah satu anak buah Bostoni yang memegang pisau. Maka saat itu juga Gober keluar dari mobilnya dan segera kabur. Saat sedang berlari, Gober bertemu Ara yang memang membuntutinya. Ara membawa Gober ke sebuah gedung dan tak banyak basa-basi, si Ara langsung menodongkan pisau ke leher Gober dan menanyakan apa yang ia lakukan di tempat Bostoni. Kalau jawab pertanyaan gue, ngapain lo tadi ke rumah Tony? Elzan yang diberitahu bahwa Gober bangsat bersekongkol dengan Bostoni, sontak membuat Elzan mengamuk dan langsung menghajar Gober. Kemudian Ara pun menghentikannya, serta meminta Elzan untuk berpikir jernih. Di sini, mereka pun akhirnya merencanakan sesuatu untuk membalas semua ini kepada Bostoni. Namun dengan sikap Elzan yang selalu gerusah-gerusuh, dia pun berniat untuk langsung mendatangi Bostoni tanpa rencana yang matang. Ara yang merasa khawatir pun langsung mengunjungi Ical dan berkata bahwa Ical harus menolong Elzan karena Bostoni sudah menjadikan Ical dan Elzan sebagai mainannya. Keesokan harinya, Bostoni mendatangi sebuah gedung yang sudah tak beroperasi. Dan terlihat Elzan bersama Gober sedang memantaunya dari kejauhan. Elzan pun mulai masuk ke dalam gedung tersebut sendirian, dengan bantuan Gober yang mengalihkan perhatian sebagai penjaga Bostoni. Woi, ngapain lo di sini? Di sini, ternyata kehadiran Elzan sudah diketahui oleh Bostoni. Dan ternyata di dalam gedung itu juga ada Romo dan beberapa anak buah Bostoni lainnya. Di saat memasuki gedung, Elzan disambut oleh beberapa anak buah Bostoni yang siap menghajarnya. Anjir guys, ternyata kejadian ini udah direncanakan Bostoni. Dan lagi-lagi dia bersekongkol dengan Gober. Gober ini memang sungguhlah bangsat sekali. Balik lagi ke Elzan yang mulai dikeroyok anak buah Bostoni.
Namun di perkelahian level pertama, Elzan memenangkan perkelahiannya. Ya, walaupun beberapa anggota tubuh Elzan tergores luka senjata tajam. Kemudian suara Tony pun terdengar oleh Elzan dan mulai menantang Elzan untuk menemuinya di lantai 3. Hebat ya Kak. Aku tungguin kamu di lantai 3 ya. Ya sudah pasti, Elzan langsung menghampirinya dan yuhu. Sebelum bertemu Tony di lantai 3, Elzan disambut lagi dengan banyaknya anak buah Tony yang sedang menanti. Ya anggap aja ini memasuki level 2. Maju lo bangsa! Tony yang menyaksikan perkelahian Elzan melalui monitor CCTV merasa sangat menikmatinya. Karena di level kedua, Elzan terlihat sudah mulai tidak berdaya. Satu-satu lu sama gue semua anjing. Lagi dan lagi, Elzan terus bangun walau terjatuh berkali-kali. Di saat penyiksaan Elzan sedang berlangsung, tiba-tiba datanglah seorang pemuda yang terlihat seperti preman kampung dan langsung menjadi pusat perhatian. Pada ngumpul di sini. Tak disangka, pria tersebut adalah salah satu anak buah Ical dan berhasil menarik perhatian Tony melalui CCTV-nya. Ical yang datang bersama Rambo dan anak buahnya untuk membantu sang kakak. Dan saat itu juga terjadilah perkelahian yang menegangkan. Siap-siap Romo, saatnya kita pesta. Jotos-jotosan tendang-tendangan pun sampai bacok-bacokan. Singkat cerita, akhirnya tim Ical berhasil mengalahkan anak buah Tony di perkelahian level 2. Tony pun terlihat kesal dan sempat adu bacot dengan Romo. Di sisi lain, terlihat Elzan, Ical, dan Ara menuju ke lantai 3. Di sana, mereka langsung dihadapkan dengan beberapa anak buah Tony lagi. Ya, sepertinya ini sudah akan memasuki perkelahian level 3 guys. Elzan yang merasa kesal karena anak buah Tony tidak habis-habis, langsung menyerang mereka hingga tewas dalam sekejap. Dan memenangkan perkelahian di level ini. Diibaratkan ini seperti game survival ya. Lanjutlah. Setelah anak buah yang rame-rame tadi sudah terlihat kalah, saatnya Romo keluar dan menghampiri Elzan dan Ical. Bawa Ara. Dan orang ini urusin gue, Cal. Tiba saja, Romo yang mengatakan bahwa Amar, abangnya Elzan dan Ical, yang sudah mati sedang menunggu kalian. Seketika respon Ical dan Elzan kaget dan sangat marah sehingga membuat mereka semua kompak langsung beradu dalam perkelahian. Kau berdua mau saya kirim ke tempat Amar dan Dira. Di sisi lain, Ara yang melihat Tony segera mengejarnya. Perkelahian Romo dengan Elzan dan Ical terlihat sangat memanas. Romo yang awalnya dengan mudah mengalahkan mereka berdua, akhirnya alhamdulillah dikalahkan juga. Ternyata kekuatan kakak beradik itu menumbuhkan kemenangan. Sesegera Elzan datangi Ara yang sedang berhadapan dengan Tony. Didapatinya Ara sudah menjadi sandera si Tony dan mengancam Elzan jika mendekat maka Ara akan mati. Ara yang seketika melawan akhirnya bisa melepaskan diri dari Tony. Dan segera Elzan menyerang Tony hingga akhirnya Tony mati dengan pistolnya sendiri. Dan mereka pun pergi meninggalkan gedung itu beserta para kawanannya. Di akhir film, kita diperlihatkan Ical, Elzan, dan Wulan akhirnya berkumpul kembali tinggal bersama memulai kehidupan yang baru. Dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian yang terus support dan mantengin ini channel. Jangan lupa like and subscribe agar channel ini semakin berkembang. Siapa lu? Mungkin nanti kita akan bakal sering ketemu.